Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, nama saya Dwi Inggar selaku moderator selama video ini berlangsung. Senang bertemu dengan kalian. Yang terhormat Ibu Safitri Hendra Dewi selaku dosen Kapital Selekta dan teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video tugas ujian akhir semester kami. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, kami masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dan juga diberi kesehatan dan kelancaran dalam mengerjakan tugas video ujian akhir semester ini. Semoga kita tetap sehat selalu. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Kapital Selekta dengan tema Room Management, the Role of Housekeeping in Hospitality Operation, and the Role, Cost, and Management of Hospitality Facilities. Berikutnya saya akan bacakan susunan acaranya. Pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan materi, setelah itu sesi tanya-jawab, dan yang terakhir, penutupan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dengan tema Room Management, the Role of Housekeeping in Hospitality Operation, and the Role, Cost, and Management of Hospitality Facilities. Oleh teman saya, Heni Wardah dan Lucky Dwikta, dipersilakan. Oke teman-teman, sekarang saya akan memaparkan tentang tugas dan tanggung jawab housekeeping department. Boleh di next? Oke, yang pertama adalah tugas dan tanggung jawab housekeeping department, yaitu atas kebersihan, kerapian, dan kenyamanan kamar serta ruangan umum lainnya. Tugas utama housekeeping department adalah menyediakan kamar yang bersih dan siap untuk dijual kepada tamu. Nah, tujuan utama pengelolaan housekeeping department ini di suatu hotel adalah untuk mencapai pengelolaan departemen yang efektif dan efisien, yaitu pemberdayaan semua sumber dan unsur yang tersedia di lingkungan hotel dan menyajikan produk-produk yang ada di hotel tersebut untuk mendukung visi dan misi hotel kepada tamu, untuk melayani tamu tentunya. Nah, hasil pengelolaan departemen housekeeping yang baik berupa kebersihan, kemudian penampilan, kemudian fasilitas yang lengkap di suatu hotel tersebut, tentu akan dapat menarik tamu kembali menginap di hotel tersebut. Bukan sebaliknya, karena seperti yang kita ketahui pada dasarnya, maju mundurnya suatu hotel dipengaruhi oleh banyak sedikitnya tamu yang menginap di hotel. Apabila tamu yang menginap tidak menerima pelayanan yang memuaskan atau mungkin mereka kecewa atau marah, tidak menutup kemungkinan bahwa tamu tersebut akan menceritakan kekecewaannya kepada orang lain sehingga akan memperkecil pemasukan hotel tersebut. Nah, boleh di next? Oke, ruang lingkup operasional di bagian housekeeping department dibagi menjadi 6 seksi, yaitu yang pertama ada room section. Peran pokok dari room section ini adalah kebersihan, kerapihan, keindahan, kenyamanan, dan kelengkapan kamar-kamar tamu. Petugas yang ada di room section ini dinamakan dengan room attendant. Kemudian yang kedua ada public area section. Tugas pokoknya yaitu kebersihan, kerapihan, keindahan, dan kenyamanan seluruh area hotel, baik di luar gedung maupun di dalam gedung, kecuali di kamar tamu. Kemudian yang ketiga ada linen section, yaitu mempunyai tugas dan tanggung jawab atas semua pergantian linen yang ada di hotel. Yang terakhir ada laundry dan dry cleaning section, yaitu bertanggung jawab atas semua cucian yang dikirimkan kepadanya. Boleh di next? Nah, maka kesimpulan dari housekeeping department ini adalah berperan penting dalam operasional hotel untuk
kebersihan seluruh area hotel dan kamar, meningkatkan kepuasan tamu, serta meningkatkan tingkat hunian dalam suatu kamar. Kemudian dilanjutkan oleh Henny. Manajemen fasilitas merupakan proses menata fasilitas secara keseluruhan sehingga dapat menghindari adanya pemborosan di tingkatnya efisien penggunaan barang dan pengawasan fasilitas. Yang kedua merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap peralatan agar tersenantiasa. Proses pengelolaan fasilitas secara akronologis terdiri atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, dan penghapusan. Tujuannya pertama itu mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana melalui sistem perencanaan secara hati-hati. Yang kedua itu mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara tetap dan efisien. Yang ketiga itu mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana agar siap dipakai apabila diperlukan. Yang keempat itu membantu personil dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya, ada fasilitas di kamar hotel. Yang pertama itu kamar mandi dan toilet. Di dalam kamar mandi di hotel biasanya terdapat toilet, wastafel, dan shower. Sementara untuk kamar yang lebih tinggi, maksudnya itu yang berbintang 4 ke atas, umumnya terdapat bathtub dan bidet terpisah, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada telepon di kamar hotel. Di dalam setiap kamar biasanya ada sebuah telepon yang bisa kalian gunakan untuk berbagai keperluan. Di antaranya menelpon resepsionis, menghubungi kamar lain, dan menelpon keluar hotel. Next. Yang ketiga itu ada deposit box atau berangkas. Jika kamu membawa barang berharga dan berniat untuk meninggalkan hotel, kalian bisa menaruh barang berharga itu di dalam berangkas atau deposit box. Yang keempat ada tempat tidur. Tempat tidur yang ada di dalam hotel biasanya cukup bervariasi, mulai dari ukuran hingga aksesorisnya. Tempat tidur ini bervariasi, ada single, ada single, ada queen, sama king. Yang kelima itu AC dan TV. Biasanya di setiap kamar ada AC dan TV. Next. Yang keenam ada walk-in closet. Beberapa kamar hotel ada yang memiliki walk-in closet. Di sini kamu bisa menaruh semua pakaian, kosmetik, dan barang-barang lainnya. Yang ketujuh ada meja setrika dan tas laundry. Di setiap hotel ada peraturan berbeda. Ada yang memang sudah menyediakannya, ada juga yang by request. Next. Fasilitas hotel. Selain di dalam kamar, biasanya terdapat fasilitas lainnya yang ada di luar kamar hotel, yaitu yang pertama itu ada lounge. Lounge adalah area duduk untuk para tamu yang menunggu proses check-in dan check-out, atau meeting dengan orang lain. Yang kedua, restoran. Restoran merupakan tempat yang biasa kita kunjungi jika ingin sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Yang ketiga, kolam renang. Fasilitas lainnya yang sering ada di hotel adalah kolam renang. Biasanya di beberapa hotel ada 2 jenis kolam renang, yaitu diving pool dan regular pool. Tak jarang hotel-hotel mewah pun menyediakan jacuzzi. Yang keempat itu ada gym. Di beberapa hotel biasanya tersedia fasilitas gym. Yang kelima, business center. Business center ini bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Tentunya kalian kalau ke hotel tidak untuk staycation saja kan, pastinya ada yang keperluan pekerjaan ataupun lain sebagainya. Nah, kalian bisa menggunakan business center ini untuk menyelesaikan pekerjaan kalian. Yang keenam ada bar. Untuk menggunakan fasilitas ini, kamu hanya tinggal mendatangi bar dan memesan minuman pada bartender. Next. Akan dilanjutkan oleh Lucky. Oke, kita selanjutnya akan bahas cost. Yang kita bahas di sini adalah pengeluaran yang kita hitung dan keluarkan untuk operasional hotel.
Housekeeping adalah salah satu departemen di hotel yang memiliki biaya massal dan barang-barang konsumsi. Dalam satu kamar aja kita sangat memerlukan kos yang cukup banyak ya tentunya, seperti guest supplies dan guest amenities. Boleh di next? Oke, yang pertama itu barang-barang seperti guest supplies dan amenities itu memiliki dampak besar yang cukup banyak ya untuk keseluruhan hotel. Nah, ini adalah aset variabel. Sebelum ada aset tetap ini, kita akan bahas aset variabel terlebih dahulu. Nah, aset variabel adalah ketika dikonsumsi, rusak, hilang, atau menjadi substandar yang dibuang atau dihapus dari peredaran. Setelah dihapus dari peredaran atau dikonsumsi, jumlah yang sama harus diisi ulang atau diganti dengan tambahan markup dalam rangka mempertahankan tinggi standar atau kualitas layanan di hotel. Nah, aset variabel ini dimasukkan ke dalam anggaran operasional. Nah, kemudian kita lanjut ke aset tetap. Aset tetap adalah ruangan perabot dan perlengkapan di kamar. Nah, seperti pada gambar di sini, contohnya yaitu ada bed, kemudian televisi, ada kulkas, kemudian ada TV, ada kaca, ada sofa, ada telepon. Nah, barang-barang ini bisa sangat mahal ketika rusak atau menjadi substandar. Barang-barang ini biasanya dimasukkan ke dalam anggaran belanja modal, terutama ketika perbaikan diperlukan. Namun, jika hanya satu atau dua item yang perlu diganti atau perlu diperbaiki gitu ya, nah jumlah ini dapat dialokasikan dalam anggaran operasional. Jadi bisa dilihat perbedaannya, kalau misalkan aset variabel itu dimasukkan ke dalam anggaran operasional, sedangkan aset tetap dimasukkan ke dalam anggaran belanja modal. Boleh di next? Nah, di sini ada mesin-mesin ya, bisa dilihat ada troli, kemudian ada vakum, ada mesin polisher untuk lantai, dan ada mesin cuci. Nah, perabotan dan alat-alat penting yang digunakan dalam pembersihan secara keseluruhan dan pemeliharaan kamar tamu hotel atau tempat umum di sekitar hotel dimasukkan ke dalam aset tetap dan termasuk ke dalam anggaran belanja modal juga. Boleh di next? Dengan berbagai item di atas yang sudah dilihat, item yang biasa dikonsumsi atau bahkan cepat dikonsumsi adalah item yang paling penting dalam penyusutan anggaran. Item konsumsi atau aset variabel termasuk ke dalam anggaran operasional, sedangkan untuk item aset tetap termasuk dalam anggaran belanja modal atau capital expenditure. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang anggaran operasional dan cara menghitungnya. Boleh di next? Nah, ini adalah contoh perhitungan anggaran operasional. Contohnya kita ambil toilet roll. Harga satu toilet roll ini seharga 5.000. Kita ambil contohnya itu pada tahun 2018. Pada tahun 2018 misalkan di hotel bintang 5 sekitar 300 kamar misalnya. Jumlah huniannya itu dalam 1 tahun hanya 50% hunian. Maka 50% hunian itu dari 1 tahun itu misalkan kita buat 50.000 kali hunian. Maka 50.000 kali hunian dikali dengan harga satu toilet roll yaitu 5.000. Maka akan didapat 250 juta. Nah, kemudian pada tahun 2009 presentase hunian itu diperkirakan naik hingga 75%. Maka 75% dikurangi dari hunian tahun sebelumnya yaitu 50%, yaitu 25%. Maka 25% hunian dari total 50% itu yaitu 50.000 hunian yaitu 12.500 hunian. Maka 50.000 hunian ditambah 12.500 hunian
totalnya adalah 62.500 kali hunian di dalam untuk 2019 perkiraannya. Nah, kemudian dikalikan dengan harga satu toilet roll 5.000, maka didapatkan 312 juta 500 rupiah. 500.000 rupiah maksudnya. Nah, boleh di next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Henny. Anggaran belanja modal untuk item tertentu atau proyek yang perlu diganti, dibuat dan dibangun pada peningkatan pelayanan tamu atau hotel itu sendiri. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih kepada Henny dan Lucky yang telah berbagi ilmu untuk kita semua. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab yang akan saya tanyakan dari saya sendiri. Oke, baik Henny dan Lucky, dari materi yang sudah kalian paparkan, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Oke. Tutup screen dulu ya. Untuk pertanyaannya, yang pertama, untuk saat ini industri hotel sudah banyak berubah karena adanya pandemi COVID-19. Apakah ada perbedaan dalam cara memanage kamar pada saat pandemi COVID-19 ini? Oke, saya akan jawab ya. Nah, kita akan membersihkan kamar tetap sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah juga. Tetapi dengan adanya karena pandemi ini, kita menyesuaikan dengan setiap kamar kita bersihkan atau setelah dipakai tamu, kita bersihkan dengan semprot disinfektan. Dan untuk membersihkan furniturnya dan juga benda-benda lain, tentunya kita akan lap dengan disinfektan juga. Itu rutin kita lakukan untuk pencegahan pandemi virus COVID-19 ini. Oke, baik. Saya mau nanya lagi. Tadi disebutkan housekeeping departemen dibagi menjadi beberapa section. Dari semua section ini, saya mau nanya, kalau misalkan public area section, itu spesifik bagiannya ada di mana aja ya? Oke, baik, saya jawab ya, Dwi. Kalau public area itu biasanya area lobi hotel, kolam renang, dan juga area umum yang ada di sekitar hotel. Bahkan tempat parkir pun juga harus kita manage. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, saya mau nanya, kan biasanya kalau di hotel itu produk fasilitas yang ada di kamar ada banyak, dan itu tuh ada apa aja? Nah, untuk fasilitasnya yang akan didapatkan oleh tamu, itu misalkan kayak pembuat kopi, ada kopi sasetnya juga, ada sugarnya juga, ada tea, kemudian ada papan setrika, jam alarm, kemudian kalau misalkan ada kitchennya, ada peralatan memasaknya juga, kemudian ada alat makan, kemudian untuk yang di kamar mandi itu ada sikat gigi, pasta gigi, sampo, sabun, banyak ya. Kemudian ada alat tulis, ada amplop, ada buku catatan, kemudian ada folder atau direktori telepon. Kalau misalkan di yang lainnya itu misalkan kayak lemarinya, seperti itu. Oke, berarti isinya lengkap banget ya. Tuh. Oke, yang terakhir saya mau nanya. Maksud dari anggaran belanja modal yang perlu diganti untuk peningkatan pelayanan tamu hotel, itu seperti apa ya contohnya? Baik, manajemen hotel dengan persetujuan pemilik hotel ingin memperpanjang layanan laundry, non-tamu, atau pelanggan luar. Proyek ini akan menjadi toko laundry, oleh karena itu akan diperlukan dari toko laundry untuk biaya membangun toko laundry. Tas laundry, tamu atau pelanggan tambahan, laundry dan daftar dry cleaning, dan tenaga kerja. Tambahan untuk layanan pelanggan dan lain-lain. Untuk meringkas jumlah pembangunan toko laundry itu kan 35 juta rupiah.
tas laundry dan daftarnya itu Rp500.000 dan tenaga kerja tambahannya itu Rp54 juta per tahun atau 3 tenaga kerja tambahan. Jadi Rp35 juta akan dimasukkan dalam belanja modal, sedangkan tambahan tas laundry atau daftar tenaga kerja akan ditambahkan dalam anggaran operasional dan staf. Oke, baik. Terima kasih untuk Henny dan Lucky yang sudah menjawab pertanyaan saya. Jawabannya sangat mudah saya mengerti dan pahami. Terima kasih Lucky dan Henny. Sama-sama. Oke, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Henny dan Lucky yang telah menjelaskan materi tentang room management, the role of housekeeping in hospitality operation, and the role, cost, and management of hospitality facilities. Dan juga terima kasih untuk para penonton yang sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan banyak ilmu yang didapatkan dari video kami. Saya selaku moderator menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.